pagi. Halo, ketemu lagi rekan-rekan. Kita akan bicara tentang perkembangan kelompok ya. Yang mana ini jadi bahasan untuk beberapa eh, mata kuliah ya atau submata kuliah. Yang pertama kita bisa bahas dari psikologi SDM atau kemudian dalam mata kuliah organizational development ya. Karena, bahasan mengenai kelompok, baik itu kemudian nanti kita akan analisis, kemudian kita akan upayakan untuk kembang lebih lanjut gitu ya, itu akan menjadi, topik-topik yang dapat kita lakukan dalam rangka membuat organisasi menjadi lebih efektif. Nah, saya akan share materinya yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, rekan-rekan, sesuai dengan tadi apa yang saya sampaikan, kita akan bahas tentang gimana sih pembentukan kelompok tersebut. Nah, kita bisa analisis dari apa yang terjadi dalam kelompok tersebut, untuk kemudian kita tentukan apa nih masalahnya, kurangnya seperti apa, sehingga kita akan tahu upaya untuk meningkatkan atau mengefektifkan kelompok tersebut itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, tentunya kita bahas dulu tentang kelompoknya ya. Nah, jadi, kenapa kelompok itu perlu kita analisis lebih jauh? Karena, individu yang kemudian berperilaku, yang kemudian dia akan berinteraksi dengan individu lain, apabila dia memiliki tujuan yang sama dan kemudian, memiliki beberapa persamaan. Kalau dalam hal ini, terbentuknya kelompok karena adanya persamaan dalam kebutuhan pada anggota kelompoknya. Nah, jadi setiap individu yang merupakan anggota kelompok itu akan memiliki potensi gimana ya mereka masing-masing akan memenuhi kebutuhan, ada keterbatasan juga ya, dan bagaimana, interaksi dalam kelompok itu akan membantunya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kalau dibuat dalam konteks perusahaan, lalu kemudian kelompok itu adalah tim kerja atau kemudian divisi gitu ya, nanti, mungkin dalam kesempatan lain, kita akan bahas lebih lanjut ya, emangnya apa bedanya, tim dengan, grup gitu ya, karena bahasanya berbeda ya. Nah, tapi secara umum yang disebut kelompok tadi, artinya kalau dilihat dalam perusahaan, itu perusahaan membutuhkan SDM untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai tujuannya. Untuk kemudian ditempatkan sebagai staf keuangan, untuk ditempatkan sebagai staf marketing misalnya, atau untuk butuh, sebagai koordinator, tertentu, project tertentu gitu ya. Sehingga membutuhkan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasa perlu dituju gitu oleh perusahaan, sehingga membutuhkan anggota tim yang baru. Nah, SDM, individu ya, yang kemudian kenapa mau bergabung pun sama, kan memiliki kebutuhan. Kebutuhan untuk pekerjaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri gitu ya. Lalu kemudian akan bergabung pada kelompok bila ada kesamaan, misalnya kesamaan kebutuhan dengan adanya, kompetensi, adanya lowongan dengan adanya kemampuan dari, SDM tertentu gitu ya, yang kemudian apabila match, maka bisa tergabung ya dalam, suatu kelompok. Nah, jadi kalau kita mengukur tadi terjadinya suatu kelompok, lalu kemudian kelompok itu akan berinteraksi, karena anggota-anggota kelompok itu kan adalah individu-individu ya. Jadi manusia-manusia yang memiliki kebutuhan, yang memiliki motivasi, yang juga, akan terdorong gitu ya, untuk menampilkan perilaku-perilaku tertentu. Nah, dinamika yang terjadi pada interaksi anggota individu di dalam suatu kelompok, itu kemudian kita dapat ukur untuk menentukan tingkat perkembangan dari, kelompok itu sendiri. Indikatornya ada 2. Yang pertama dari proses adaptasi. Individu yang kemudian masuk tentu harus beradaptasi ya.
beradaptasi, menerima informasi job desk-nya apa, menerima tugas-tugasnya apa gitu ya. Lalu kemudian mempertukarkan kebutuhan, pengetahuan, harapan gitu ya yang dimiliki dengan kondisi yang dalam kelompok. Ada rasa distrust mungkin, ada rasa, "Kok kayaknya gini?" gitu ya. Ada mungkin perbedaan antara persepsinya dulu untuk masuk kelompok dengan waktu menjalaninya gitu. Nah, lalu kemudian ada juga setelah itu ada proses untuk, "Oke, saya akan menambah pengetahuan saya tentang ini. Oke, berarti kelompok perlu dibekali dengan itu supaya kita, punya jalan yang lebih baik," gitu ya dalam mencapai ya tujuan. Jadi ada proses-proses yang terjadi untuk membuat pencapaian tujuan kelompok menjadi lebih baik. Nah, tentunya dengan lebih baik berarti dapat perform lebih baik juga gitu ya antara, interaksi maupun anggota yang ada di kelompok tersebut untuk kemudian mencapai tujuan yang lebih tinggi gitu dari, kenapa kelompok itu ada gitu. Jadi dari proses adaptasi kita bisa lihat, gimana anggota-anggota kelompok itu bisa menerima atau mempertukarkan informasi. Seperti apa prosesnya? Lalu kemudian bagaimana mereka bisa menerima peran baru, jabatan baru gitu ya, lalu kemudian bagaimana mereka berinteraksi gitu dengan hal-hal itu. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah kelenturan ya, kelenturan anggota kelompok bila menerima ide, pandangan, norma itu seperti apa. Untuk kemudian kita dapat menelaah, oh ini perkembangan kelompoknya sudah sejauh mana, apakah ini masih dalam kategori wajar gitu ya, atau membutuhkan, intervensi lebih lanjut gitu. Nah lalu kemudian kita bisa lihat tentang bagaimana kelompok akan mencapai tujuannya. Karena tadi ya, kelompok itu ada karena memang mereka akan berupaya untuk mencapai tujuan gitu. Yang pertama itu adalah tujuan kelompok. Jadi, bagaimana anggota-anggota kelompok yang ada di dalam, kelompok tersebut itu saling terkoneksi, berkolaborasi, bersinergi dalam mencapai tujuan kelompok. Ada juga proses pembinaan atau memperluas gitu ya pola-pola kerja yang sudah ada, sehingga kelompok itu menjadi lebih kokoh gitu dalam upaya pencapaian tujuannya. Atau yang kemudian yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana setiap anggota ini akan memiliki keterlibatan secara emosional untuk mengungkapkan bagaimana pengalamannya, pengetahuannya, ataupun kemampuannya dengan anggota kelompok yang lain dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang perlu kita lihat, kita ukur gitu ya, untuk kemudian kita mengetahui bagaimana tingkat perkembangan kelompok tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita pakai pendekatan dari Tuckman ya, tahun 65, kelompok itu memiliki proses. Prosesnya yang pertama itu adalah dari tahap pembentukan atau forming. Tentu saja, ya kenapa kelompok itu dibentuk, itu dengan upaya untuk pencapaian tujuan ya. Lalu kemudian tentu saja waktunya ya baru saat itu gitu ya dibentuk sehingga, eee, komposisi, lalu kemudian bagaimana peran orang-orang mengerjakan bagian-bagian tugasnya, itu merupakan hal yang terjadi pada saat forming. Kemudian terjadilah storming ya, karena ada proses pertukaran. Ada pertukaran informasi, pertukaran kebiasaan, pertukaran keinginan, pertukaran, apa ya, perilaku, respon yang terjadi pada kelompok, membuat kinerja seakan-akan menjadi lebih turun gitu ya dari awal pembentukannya. Nah, setiap fase ini sebetulnya tidak memiliki batasan waktu yang pasti gitu. Bisa jadi tahap forming terjadi dalam 1 2 hari, atau 1 2 bulan, atau malah 1 2 tahun gitu, untuk menentukan bagaimana sih, pekerjaan dari setiap orang yang ada di dalam kelompok tersebut.
Demikian juga storming ya, ada yang terjadi dalam 1-2 minggu, ada yang 1-2 bulan gitu ya, atau ada yang bertahun-tahun ya mengalami storming. Demikian juga kemudian masuk ke norming, performing, sampai, adjourning ya, tahap perpindahan. Nah, sedianya bahwa, stage development dari, kelompok ini bukan hanya kurva set terus kemudian berhenti gitu aja ya, tapi kemudian dia akan mengalami, siklus baru lagi gitu. Jadi apabila sudah terjadi, adjourning, lalu kemudian kelompok akan dihadapkan dengan tantangan ya, ada tanggung jawab baru, ada mungkin anggota-anggota baru juga, ada tujuan baru, itu akan membuat apakah itu masuk pada stage forming pada kelompok kelompok dengan wajah baru gitu ya, atau, dia sudah memiliki aturan, sudah memiliki dasar sehingga dia masuk ke, norming berikutnya untuk ke performing berikutnya gitu. Jadi, berbeda-beda ya tahapan perjalanan kelompok itu berdiri. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat saya lihat sih ini bahasan yang baik gitu ya untuk melihat bagaimana tahapan perkembangan kelompok. Ini dari salah satu filmnya Marvel, kita bisa lihat di YouTube, saya kasih linknya ya, bisa lihat sendiri untuk mengetahui bagaimana tahapan dari perkembangan kelompok. Nah, saya nggak akan puterin di sini, teman-teman bisa putar masing-masing ya di rumah. Kita akan bahas langsung malah nyala ya. Kita akan bahas langsung yang berikutnya gitu. Nah, kita akan bahas langsung mengenai stage yang pertama ya, yaitu adalah forming. Forming itu adalah short life phase, jadi, fase awal, bentuknya singkat, karena kelompok itu ada, itu harusnya udah dengan tujuan. Karena kalau tidak bertujuan, kenapa ya ada kelompok gitu. Karena berarti harus ada kesamaan kebutuhan, ada kesamaan tujuan gitu ya. Sehingga di sini ada faktor-faktor, perkenalan, orang-orang mulai mengenali roles-nya seperti apa atau peran tanggung jawabnya, lalu kemudian ada aturan-aturan yang berlaku, mungkin saja ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan gitu ya. Setiap orang akan diperlakukan sebagai orang asing sehingga memang harus diketahui apa sih aturan-aturan dasar gitu ya, yang terdapat pada kelompok tersebut. Nah, kalau dari sisi orang yang masuk ke dalam anggota, kelompok tersebut, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, "Saya cocok nggak ya masuk sini? Apa ya yang diharapkan pada kelompok untuk saya lakukan? Apa sih yang bisa ditawarkan dari tim ini sehingga bisa gitu saya masuk dan memang, pantas gitu untuk saya masuk ke dalamnya?" Nah, jadi ada proses pertukaran seperti ini ya. Tapi fasenya singkat karena berikutnya kita akan masuk ke, stage yang kedua, yaitu adalah storming. Stage storming ini adalah, fase atau period yang challenging, belum tentu semua kelompok juga bisa lulus ya pada tahap yang sini, karena di sini ada faktor-faktor yang akan bisa menimbulkan konflik, pertikaian, atau bahkan perpecahan. Kalau dari sisi anggota kelompok yang baru masuk, itu ada rasa ketidakpercayaan. Benar nggak sih kelompok ini pakai jalan ini ya untuk mencapai tujuan yang sana? Benar nggak sih bagi tugasnya kayak gini? Adil nggak sih misalnya gitu ya? Jadi ada mungkin ketidakpercayaan terhadap aturan, ketidakpersetujuan dengan arah yang mau dilakukan kelompok, atau tidak ada rasanya percaya ya pada kelompok tersebut. Nah, secara umum ciri-ciri khasnya itu adalah banyaknya kesesuaian ya, tidak ada persetujuan, lalu kemudian adanya power struggle, jadi, persaingan atau menanyakan peran kepemimpinan gitu ya. Bisa jadi ada konflik, bisa jadi ada peran-peran kontrol yang kemudian saling bersinggungan gitu ya. Pada fase ini, anggota kelompok bisa jadi juga saling
mengutarakan apa maunya, apa masalahnya, perasaan dia seperti apa gitu ya, yang merupakan bagian dari dirinya dan kemudian dikomunikasikan untuk memastikan apa benar ya saya memang masih dalam kelompok ini atau tidak. Nah, berikutnya kita masuk pada stage yang ketiga, yaitu adalah norming. Nah, di sini adalah fase untuk mencapai kesepakatan atau agreement. Jadi di sini setiap anggota akan merasa, saya jadi bagian ya dari tim ini." Bisa bekerja sama atau kemudian, setiap orang dalam kelompok ini akhirnya akan memiliki kontribusi dan kemudian dapat bekerja sama sebagai unit yang solid gitu. Jadi di sini pun dari sisi anggota kelompok sudah merasa bagian. Jadi kita gitu ya, bukan lagi saya. Jadi kita bisa bekerja sama, kita ini adalah tim yang hebat, kita bisa memenangkan persaingan ini, kita bisa mengalahkan yang sana, jangan mau kalah dengan tetangga dan lain-lain, ya. Ini fasenya norming namanya. Nah, berikutnya baru kemudian kita akan masuk ke, stage 4 yaitu adalah performing. Nah, di sini adalah open and trust space. Jadi artinya ada fleksibilitas dari setiap anggota kelompok dalam upaya pencapaian tujuan, lalu kemudian ada memiliki rasa percaya diri, dan kemudian tujuan-tujuan dalam pencapaian, goal gitu ya dari setiap anggota kelompok juga dapat dicapai ya, makanya disebutnya perform ya, performing. Jadi, kalau dari sisi anggota di sini akan ada, perasaan, ada rasa keyakinan, bahkan perilakunya juga didorong gitu ya, untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, mendiskusikannya, atau kemudian bekerja sama ya dalam upaya mencapai, goal yang diharapkan tersebut. Nah, fase yang terakhir itu adalah adjourning, itu adalah completion of project. Jadi, sudah performing ya, sudah perform nih. Berarti, oke kita udah mencapai itu, terus kemudian kita pernah mengalami itu, lalu kemudian, ya sudah gitu ya. Nah, berarti karena sudah, berarti akan ada rutinitas-rutinitas kerja yang terjadi di situ. Ada juga hubungan-hubungan yang relatif lebih solid terjadi di dalam anggota kelompok. Lalu kemudian, eee, nah ini tantangannya ya, lalu kemudian karena dia sudah performing, sudah mengalami ini, bisa jadi kemudian tujuannya akan berubah, tujuan kelompoknya. Entah ke arah lebih besar, atau memang berubah sama sekali, sehingga harus masuk ke tahap ya, tahap bahkan yang awal ya, tahap, awal dari pembentukan kelompok tadi. Nah, jadi, tahap ini itu adalah tahap transisi. Apakah kelompok akan masuk ke dalam fase kelompok yang baru lagi, atau masuk untuk menyesuaikan diri tujuan-tujuannya, jadi ke arah, mungkin storming lagi gitu ya, atau norming, untuk masuk ke dalam upaya pencapaian tujuan lain yang berbeda dari apa yang sudah pernah dicapai sebelumnya. Nah, jadi kalau dirangkum bagaimana tahapan perkembangan kelompok sebelum forming, berarti ada masa orientasi terlebih dahulu, di mana kalau dari sisi perilaku tim, apakah udah saling percaya, apakah sudah ada saling partisipasi gitu ya. Sementara kalau dari sisi perilaku pemimpin, ini ada tentang bagaimana mendefinisikan kelompok, lalu kemudian bagaimana dia bisa memberikan instruksi dan membuat skema tujuan. Karena semua orang, masih belum jelas ya, apa fungsinya, aku ngapain di sini, terus gimana caranya, dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya itu adalah forming ya. Untuk forming berarti dari sisi perilaku tim, ini akan menerima gimana sih pendapat satu sama lain, lalu kemudian bagaimana mulai menjalankan tanggung jawab gitu ya, itu seperti apa. Sementara kalau dari sisi perilaku pemimpin, ini akan ada rencana. Rencana yang akan tim lakukan untuk memecahkan masalah itu apa?
kita punya nggak role modelnya gitu ya, lalu kemudian, gimana setiap anggota itu dapat berpartisipasi aktif gitu dalam pencapaian tujuan kelompok. Fase satu ya. Kemudian masuk ke fase 2 yang storming, itu yang tadi. Berarti kalau dari sisi perilaku tim, ini, semangat tim mulai berkembang, mulai terlibat gitu ya. Nah, sehingga adalah munculnya trust atau distrust gitu ya, ada konflik, ada mungkin frustasi, mungkin perpecahan ya di sini. Kalau dari sisi perilaku pemimpin, di sini akan ada evaluasi gerakan kelompok seperti apa, mana yang in group, mana yang out group gitu ya. Gimana caranya biar fokus pada tujuan, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana mengarahkan setiap anggota kelompok untuk tetap dapat, mencapai tujuan gitu ya, di mana tujuan itu sudah di, state, diarahkan bahwa ini loh yang mau kita capai. Nah, berikutnya adalah norming ya. Kalau dari sisi norming berarti di sini ada, kenyamanan, identifikasi, gimana ya dalam mencapai atau melakukan tanggung jawabnya, interaksi tim yang secara efektif seperti apa, lalu kemudian ada resolusi konflik ya di fase norming ini. Nah, kalau dari perilaku pemimpin berarti ada fokus pada tujuan, lalu kemudian, proses untuk memberikan, dorongan pada tim itu seperti apa, sehingga setiap orang akan memiliki guide bagaimana berperilaku, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana span of control, bagaimana atasan bawahan berinteraksi gitu ya di fase norming tadi. Nah, berikutnya itu adalah performing. Kalau dari sisi performing, berarti di sini dari sisi perilaku tim, di sini ada tujuan yang jelas, lalu kemudian sudah ada kohesivitas pada anggota kelompoknya, jadi ada kesatuan ya solid gitu. Lalu kemudian ada upaya pemecahan masalah sehingga tidak akan menghambat tim dalam pencapaian tujuannya tadi. Nah, kalau dari sisi perilaku pemimpinnya, ini kemudian karena setiap orang ini udah bisa bekerja masing-masing ya, sehingga dia akan mendorong gitu setiap orang lebih memiliki tanggung jawab dalam melakukan fungsi tugasnya, sehingga pemimpin di sini itu adalah mengevaluasi saja untuk mengukur hasil seperti apa gitu. Nah, journaling itu tadi ya, ada perubahan, lalu kemudian, bisa jadi mengarah ke perpisahan, bisa jadi ke arah pembentukan kelompok baru gitu. Nah, sebelum adjourning bisa jadi ada termination ya, jadi kelompok itu kemudian berubah atau malah bubar gitu ya, karena, tujuannya udah tercapai gitu. Dan, kelompok tidak berhasil gitu ya untuk menentukan tujuan yang baru. Dari sisi perilaku pemimpin, berarti akan ada upaya untuk memperkuat kesuksesan seperti apa, sebelum kemudian berakhir ya, di fase yang berikutnya karena sudah terjadi perubahan-perubahan. Nah, jadi kita akan mengenali seperti apa sih proses adaptasi, pertukaran informasi, pencapaian tujuan yang ada pada kelompok tersebut, sehingga kita tahu dia berada di fase mana pada kelompok itu gitu ya, sehingga kita akan mengenali dan kemudian dapat membuat rancangan intervensi yang lebih baik berdasarkan dari kondisi kelompoknya. Oke, mudah-mudahan jelas paparan saya kali ini. Kita akan sambung dengan materi yang lain dengan, semangat baru lagi juga ya. Terima kasih, sampai ketemu.